Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di masjid yang penuh berkah ini masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita, yaitu handphone. Setan itu supaya kau tidak dengar ceramah. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Amin. Teman-teman ASN yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan dan naik pangkat jabatan. Saya simpan handphonenya dulu ya. Kita dengar ceramah dulu. Bisa? Bayangkan begitu saya menghormatinya, ini acara apa? Undangan pemerintah kota Jakarta Pusat, pusatnya Indonesia. Saya dari Makassar jam 5 pagi sudah terbang ke sini. Masih enak ini sudah dikasih pagi. Kenapa? Mau hormati sampean semua acara manusia. Maka hormati juga saya kasihan. Caranya simpan dulu HP. Ya, bisa? Kita merekam Ustaz. Kalau Bapak itu rekam pasti gambarnya tidak jelas. Ya kan? Lalu bagaimana? Ini ada kamera sekolah. Bagus. Tapi kalau bawa pulang kamera Ustaz, gampang. Buka YouTube. Tulis Maulid pemerintah DKI Pusat. Muncul ini. Sudah itu jangan lupa like and share. Nah, Bu, kalau ibu nonton jangan skip iklannya supaya Ustaz juga dapat fulus. Kalau Bapak skip, Bapak cuma dapat ilmu, saya tidak dapat apa-apa kecuali amal. Supaya saya dapat juga fulus, nonton iklan 1, 2. Ibu tidak ngasih duit saya, cukup korbankan waktu 1 menit, insya Allah jadi masjid. Karena penghasilan saya dari YouTube itu, alhamdulillah sudah 3 masjid yang jadi. Nah, jadi ibu-ibu berpartisipasi ke masjid. 1 iklan, 2 iklan, dari bagus dari banyak. Ya ketawa saya serius ini. Ya, oke. Wakala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu pernah lihat air hujan? Pernah? Bapak-bapak pernah lihat air hujan? Sering. Ada yang bisa hitung air hujan? Ada? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa sehitung. Tapi ini jatuhnya bareng-bareng, laju, dan banyak, mana bisa dihitung. Tapi kata Nabi, ada pahala perbuatan yang lebih banyak daripada air hujan kalau kau lakukan perbuatan. Apa gerangan? Kata Nabi, ketika umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadaku, aku tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah berikan di tempatnya. Ibu bapak harus tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa,
Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nabi Nuh dosa, gagal didik anaknya. Nabi Ibrahim dosa, pernah berbohong di depan Raja Namrud. Nabi Adam dosa, pernah makan buah bumi. Itu para nabi, apalagi kalian pegawai honor. Ya, mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang kebaikanmu, timbang keburukanmu. Ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikanmu daripada keburukanmu, meskipun selisihnya 0,5%. Bukan selisih pilkada ini ya. Masuk surga, kenapa? Amalmu lebih banyak daripada dosamu. Maka ketika berkumpul seperti ini, berselawatlah. Mudah-mudahan amalmu salawat itu memberatkan timbangan kebaikanmu di akhirat kelak. Saya mau aja selawat, bisa? Bisa. Saya mau kasih tanding orang Betawi. Mana lebih kencang seorang emak-emak dengan bapak-bapaknya? Bisa, Bu? Bisa. Ayo dulu, bapak-bapaknya kita dengar dulu ini emak-emak. Ini emak-emak Pak Wakil ras terbuat di dunia. Bayangkan Anies saja sudah dikasih Allah baik-baik, ya ubahnya lagi Pak. Geser kanan belok kiri. Begitu diprotes dengan kenapa kau lihat geser, mestinya kau lihat setir. Mana bisa kita lihat setir Bu? Ayo selamat, bisa? Salatullah. Keras, keras. Bapak-bapaknya dia. Ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Habibillah. Sudah, nilainya 9,5. Bapak-bapak lagi. Ayo Pak, jangan mempermalukan diri sekali. Ayo, ayo. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, nilainya 9,7. Diam-diamnya mencang-mencing ya. Kita dengar ini pejabat di depan. Wakil dan teman-temannya bukan bos-bos. Ya kan? Diam-diam kita dengar bawahnya. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Masyaallah. Nilainya 9,9. Iya Ibu. Iya yang muda saya. Kalau saya kecil nilainya, kodol pun nanti dikurangi. Pak Wakil, saya pernah terima honor, salah kasih panitianya. Saya dikasih susunan acara. Saya sampai bergabung, saya mengkaplok. Ini susunan acara. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dari istimewa Bapak Wakil Wali Kota DKI Pusat Bapak Haidir beserta seluruh pejabat utamanya yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Ibu-ibu hadir di sini mau dengar apa? Ada juga yang bilang, mau lihat Ustaz? Kuliah saya ini jelek, hitam, ceper, pesek. Apa kelebihan? Apa kelebihannya? Lebih cakep suaminya ibu. Ya Bu? Walaupun mudah-mudahan kedurhaka. Ya. Lalu untuk apa kita datang di sini? Mau dengar maulid, cerita Rasulullah. Bagi saudara-saudaraku yang tidak mau maulid, silakan. Kan sekarang banyak anak muda yang baru belajar agama 2 bulan. Oh, dikafir-kafirkan kita yang maulid. Itu bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Ini kalau
enak. Bagi kami yang memolit, tujuannya apa? Kita mendengar sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa contoh. Sabang sampai Merauke, selalu saya ceramah dari tahun ke tahun maulid, selalu sama temanya. Apa temanya? Meneladani Nabi. Tadi sambutannya Pak Wakil juga ASN meneladani akhlak Nabi. Tapi masalahnya, bagaimana kau contoh Nabi kalau kau sejarahnya Nabi tidak tahu? Nah, kau begini tidur seperti Nabi, tapi anakmu tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur. Saya tanya ibu, bapak-bapak, Pak, berapa anaknya Nabi? Itu anak Nabi dia tidak tahu tuh. Nah, siapa anak pertamanya Nabi? Tidak tahu juga. Sekda saja tidak tahu. Coba, ini tujuannya supaya apa? Kita tahu sejarahnya Nabi. Saya ajarkan sejarah Nabi anak saya. Dengar nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu 7 tuh. Nah, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, baru tahu. Siapa anak pertamanya? Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu kalau kamu mau sejarah Nabi. Anak-anak senang lagu-lagu, maka senang kenalkan nabimu melalui lagu. Cuma ibu-ibu sekarang lagunya lain-lain. Cikampek, aku sampaikan dengan minat. Itu masih bagus kalau ibu-ibu orang lain. Ini ibu-ibu majelis taklim apa lagunya? Putar ke kiri. Sekarang kan apa dapat itu? Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Anak muda apa lagi lagunya? Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kodomo. Kepala kesimpulan di kaki, kaki di kepala. Iya toh? Kalau ibu-ibu dulu lagunya apa? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Ternyata dari lagu itu kita tahu, oh, Nabi tadi zaman jahiliyah, bukan zaman waktu. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Oh, Muhammad Nabi terakhir. Berarti kalau ada orang mengaku Nabi, meskipun dia hafal Al-Quran, seluruh hadis dia hafal, dia bukan Islam. Kenapa? Dia mengaku dirinya Nabi, Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad namanya, ibunya Siti Aminah, ibunya, bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Hah? Pasar Rebo atau Pasar Kamis? Madinah tempat tinggalnya. Ya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Wali kota atau wakil? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu dulu. Sekarang lagunya tidak masuk akal. Ya Bu? Nah, kita datang maulid, kita mendengar sejarah Nabi. Banyak sisi kehidupan Nabi, tapi yang berkaitan dengan akhlak sesuai tema kita. Satu, di Madinah ada Yahudi di pinggir pasar, tunanetra dan liar. Apa kerjanya? Teriak-teriak memprovokasi dan menghasut masyarakat Madinah. Jangan percaya Muhammad. Muhammad tukang tipu, tukang sihir. Jangan percaya. Kalau kau dengar kata-katanya, kau bisa kena hipnotis.
Tiap hari dia teriak-teriak, Muhammad bukan tipu, Muhammad pembohong, jangan kau dengar, jangan dekat-dekat. Itu aja kerjanya. Yahudi waktu itu minoritas di Madinah. Beberapa hari kemudian wafat Rasulullah. Ketika wafat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, sahabat utama Nabi, yang juga kemudian menjadi mertuanya Nabi, datang ke anaknya yang istrinya Nabi, Aisyah. Nabi berkata, anakku, apakah kebiasaan-kebiasaan Nabi sudah aku lakukan semuanya? Kata Aisyah, iya Pak sudah. Satu yang belum, apa? Di sudut pasar itu ada tunanetra. Selalu Nabi datang suami dia. Oh begitu? Iya. Abu Bakar datang, cari. Oh iya, dia ini. Nabi suapi kok. Abu Bakar suapi. Kau suapi. Begitu masuk mulutnya ditepis oleh si tunanetra. Siapa kamu? Kamu bukan orang kemarin. Kamu kok caramu kasar. Kamu kok caramu tidak sopan. Siapa kamu? Lalu Abu Bakar berkata, ya betul, saya bukan orang yang mengenalimu selama ini. Saya sahabatnya yang mengenalimu selama ini. Lalu tunanetra ini berkata, lalu mana itu yang suami saya tiap hari? Baru kemarin meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetes air matanya tunanetra. Allah, ternyata dialah yang saya hina. Ternyata dialah yang saya tidak percaya. Ternyata dia yang serendahkan selama ini. Ternyata dialah yang menyuapi saya. Karena Nabi kalau dia suapi, dia pisahkan yang keras dan yang lembut. Dia suapi tunanetra. Akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau bertemu dengan sahabat, itu beliau jabat tangan. Jabat tangannya, dia lihat matanya orang, kemudian dia senyum, lalu dia bersalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dia genggam tangan sahabatnya sambil dia senyum. Tidak pernah tangannya Nabi lepas sebelum sahabat lepas tangan. Begitu Nabi menghormati. Kalian semua kalau ada orang tua berdua, kau jabat tangan. Kau jabat tangan, tapi HP ini begini. Ya, belum ya. Apa? Kau ketawa karena kau begitu toh? Salam pun tidak lengkap. Kamu doakan orang tapi tidak ikhlas. Lam. Coba dengar kalau kau terima telepon. Apa kau sambut jalannya orang dengan baik? Orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap, ya lam. Akhlak Rasulullah. Kemudian Rasulullah kalau berjabat tangan, dia tatap wajahnya orang dan dia senyum. Coba kalau bapak jabat tangan, apa kau lihat orang? Apalagi kalau sudah kepala dinas, ketemu pegawai honor, jangan terlalu loh. Kadang-kadang kasihan dia pegawai honor, sudah gajinya sedikit, ditunda, dipotong, pekerjaannya banyak. Jangan sombong dari kepala dinas. Kepala dinas itu tergantung wali kota. Biar wali kota senang sama kamu, kalau istrinya tidak senang, wabillahi taufiq wal hidayah. Ini gaspol atau remeh? Gaspol atau remeh? Ini pasien kota. Pegawai honor, jangan juga kau merasa lebih hebat daripada kepala dinasmu. Kalau kau dimarahi, ya sabar. Masa kau mau marah sama kepala dinas? Yang begitulah hidup. Kalau kau dihina, jangan membalas. Biarkan dia hina sendiri, biar Allah memuliakan kamu. Ya,
Kasihan itu pegawai pondok. Lampunya aja sudah menyedihkan. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian lekat susah. Akhlak dunia. Apalagi akhlak Rasulullah. Taib. Nabi dihina di Mekah. Nabi dimaki-maki di Mekah. Datanglah ke tetangga kampungnya namanya Taib. Dengan harapan mudah-mudahan di Taib disambut dengan baik oleh masyarakat. Begitu sampai di Taib, apa yang terjadi? Dilempari Nabi. Keliling Nabi dilempari satu kampung. Sampai bibir Nabi berdarah. Dan pada saat itu datang malah bantuan dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang-orang Taif. Saya diperintah Allah, kalau kau berdoa aku hancurkan semua orang Taif. Kau berdoa saja. Masya Allah. Khawatir. Kalau tiba-tiba ada yang menyergap kita satu kampung, tiba-tiba datang dan ramai. Khawatir. Ini ada pasukan. Gimana? Ratakan. Nabi tidak. Apa Nabi jawab? Ya Jibril, jangan. Kalau Allah mau mendengar doaku hari ini, saya mau berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada masyarakat Taif. Dia begini karena dia tidak tahu apa yang saya bawa buat mereka. Ya Allah, kalau tidak ada yang beriman kepadaku hari ini, mudah-mudahan anak dan cucunya nanti yang beriman kepadaku. Dan terbukti doanya Nabi. Sampai detik ini tidak ada satupun orang Taif yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia Rasul. Datang seorang sahabat, tidak kaya, tidak miskin, bawa kurma kepada Nabi. Senang dia. Ya Rasulullah, ini hadiah untuk Rasul. Dia makan. Kebiasaan Nabi, kalau makan kurma, satu biji kasih temannya. Anggur, bukan kurma waktu itu anggur. Makan satu biji, dikasih dari sahabatnya. Ini Nabi, dia makan 1, 2 biji, 3 biji, sampai habis 1 kilo. Dalam hati dia bawa, Nabi senang bawaan saya. Bapak senang kan kalau kasih oleh orang dikasih, dia habis. Iya kan? Makanya Pak, kalau istrimu bikin kue, habisi. Jangan ketawa. Oh Pak, istri saya rupanya kalau dia masak, saya baru tahu ini makna hadis. Ternyata memang perempuan marah kalau masakannya tidak dicicipi. Senang, dia makan habis, pulang. Dia gembira betul, kalau apa dia kasih betul Nabi makanan saya. Oleh-oleh saya disenangi Rasulullah. Dia cerita ke istrinya. Sementara sepulang sahabat ini, sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, biasanya kau makan cuma beberapa biji, ini kau habisi. Nabi bilang, bukan saya beli, ini saya habisi karena rasanya masam. Kecut sekali. Kalau orang Bugis sudah kecut, asam. Saya tidak mau dia makan. Kalau kau makan pasti bengkok mukamu. Betapa kecewanya dia kalau dia tahu pasti dia malu. Maka saya tidak kasih kau. Kau lihat saya senyum, saya menahan penderitaan sendiri. Begitulah akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Allah. Apalagi Nabi lewat pergi ke masjid, diludahi dari atas. Nabi lihat ke atas, salah tempat udah
Kapal aku kena, tapi don't worry. Coba kalau kau laki. Dewan pengusnya di US aku pegawai koran. Langsung pegawai koran keluar kok. Nggak bisa Yun. Kepala aku kena, tapi udah basta bos. Besok begitu lagi, tidur lagi. Nabi bilang, tidak apa-apa, tidak usah cemas. Hari ketiga, lewat lagi Nabi. Lihat ini, ini yang ada. Biasanya ada di sini, ternyata tidak ada. Pulang sahabat, Nabi tanya, kau tahu si pulang? Oh ya Rasul, di mana dia? Sedengar kabar lagi sakit. Oh, pantas tidak ada di tempat biasa. Nabi pulang ke rumah, bilang sama istrinya, ada kurma, ada roti, ada, tolong bungkus. Dibungkuslah, lalu dia datang ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langganan nete. Saya bilang, mati ini, mau balas sudah ini, hancur saya. Buka. Kenapa Muhammad? Ini saya tadi lewat di tempat biasa. Dulu juga saya sama dalam. Ternyata saya dengar kamu sakit. Kasihan juga kau. Ini ada kurma, roti, silakan dicicipi. Saya doakan mudah-mudahan kau cepat sembuh. Allah. Coba kalau bapak dengar kabar sakit, alhamdulillah. Mudah-mudahan kau cepat mati. Kalau kita itu umatnya Rasulullah, itu kepada orang lain, masuk ke dalam rumah beliau, akhlaknya Masya Allah. Berapa istrinya Nabi Pak? 11. Istri bapak berapa? Ibu boleh cemburu nih. Ini Ustaz provokator. Pak, dari 11 istri Nabi tidak ada satu yang pernah dipanggil nama. Khadijah dipanggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah dipanggil ya Umairah, yang kemerah-merahan pipinya. Nabi karena menghormati dan memuliakan istrinya, tabu menyebut namanya, tapi dipanggil dengan panggilan khusus. Suatu ketika Nabi dakwah lama sekali, lama baru pulang. Aisyah begitu merindukan suaminya, tidak disambutnya di pintu rumahnya, tapi di mana? Disambutnya di pintu kota Madinah. Datang Nabi, begitu gembiranya Aisyah, dia bikin teh hangat, lalu dikasihnya Rasulullah. Rasulullah senang menerima teh itu, diminumnya. Dan kebiasaan Nabi, setiap beliau minum, satu teguk kasih istrinya, satu teguk kasih ke istrinya. Begini, saya kasih contoh. Kasih lagi istri, kasih lagi. Kenapa kau ketawa? Kok kita enak jadi Ustaz? Haus. Nah, hebatnya Nabi, kalau Nabi minum, kasih Aisyah, di situ bekas bibirnya dia minum. Jadi kalau misalnya Aisyah minum di sini, Nabi minum. Begitu romantisnya Nabi. Coba kalau bapak-bapak minum, kasih lagi. Kau betul mulutku ya. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Wah, sangat memuliakan istri.
dan berkata, "Ya Rasulullah, adakah orang yang memberimu air minum di luar?" Cemburu kan perempuan itu bukan cemburu. Biar tuannya dicemburui. Hah? Saya lihat suamimu dibonceng cewek, cantik betul. Kalau ibu yang baik hatinya, dia tidak akan cemburu. Dia bersangka baik. Oh, berarti suamiku ngedrep. Apa kata Aisyah? Kenapa kau tidak kasih saya bagianku? Nabi tersenyum dan berkata, kalau begitu silakan saya dulu. Aisyah minum. Baru satu teguk, Aisyah muntahkan. Wah, kenapa? Salah resep. Garam dikira gula. Kenapa Nabi tidak mau memberi istrinya? Karena Nabi tidak mau melukai perasaan istrinya. Pasti malu kalau dia tahu. Jauh ke bapak. Bodoh memang dia dulu ini. Itulah akhlak Rasulullah. Maka mari teladan Rasul. Akhlak mulia Rasul. Tidak usah dulu kepada teman kantor. Tidak usah dulu kepada pejabat. Kita mulai dari lingkungan. Akhlak kepada anak. Gimana anakmu mau sopan bicara kalau ibu bapaknya tidak pernah memperdengarkan kalimat yang sopan? Nabi itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Maka kalau kalian cinta kepada Rasulullah, kalian merindukan Rasulullah, kalian ingin bersama Rasulullah di dekat Al-Kautsar kelak, maka jangan kasar kepada anak-anakmu. Awas ya. Kalau saya dapat kau merokok, saya kasih makan rokok dengan busuk. Itu kepada anaknya. 10 menit kemudian dia panggil anaknya. Tong, nak, kau belikan bapak dulu rokok. Gimana anakmu? Kau larang merokok, kau merokok di depannya. Ada perokok di sini? Ada. Saya doakan kalian berhenti merokok. Karena saya tanya, Ustaz, kenapa doa-doaku tidak dijawab? Saya tanya, apa perokok? Iya Ustaz. Itu salah satu sebabnya. Rokok haram. Kalau Bapak tidak percaya rokok haram, googling, cari pendapat Timur Tengah. Ulama Mesir, ulama Kairo, ulama Timur Tengah, cari deh tentang rokok, semua katakan haram. Hanya ada sebagian di Indonesia ulama penceramah yang mengatakan makruh. Kenapa? Setelah saya pelajari, oh ternyata dia juga merokok. Pak, kalau Bapak merasa rokok baik, besok atau pulang kantor ini panggil anak-anak, kau pergi beli rokok 1 bungkus, bagi 2. Kau rokok sama anaknya. Kalau 15 ke 15 habis sekarang aja kita rokok. Pasti Bapak bilang, awas kalau kau merokok sudah pengen kamu. Kenapa? Bapak yakin rokok tidak baik. Akhlak kepada anak, jangan tutup kata yang kasar. Orang tua dulu Masya Allah kepada anaknya sopan. Maka ibu-ibu kepada anakmu sopan. Jangan sama tetangga sopan, anak kepada anak tetangga. Anak sendiri kita kasar. Anak tetangga, Bele, gimana kabarnya? Sama anak gue, bodoh memang kau ini. Awas ya, pengen kamu. Saya heran kalau ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Ibu-ibu, masih ingat kan waktu mengandung? Susah tuh? Iya. Ada ibu mengandung tengkurap? Ada? Masa anak mesti mati kau kandung dan kau tidak dididik dengan baik? Kucing aja kau beli 2 juta. Kau pelihara dengan baik, masa anakmu yang 9 bulan dalam kandungan kau tidak pelihara dengan baik? Ini ibu-ibu, kalau kau meninggal nanti siapa doakan kamu? Suamimu? Kamu lagi. Oh ini ada yang bilang begini sama di Makassar, Ustaz. Ibu-ibu kan suka komplain. Jadi betul sifatnya tetangga Ustaz. Kenapa lagi? Masa baru 3 bulan
meninggal, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi. Saya bilang, itu tetangga masih hidup, istrinya dia kawin. Ya, satu, sopan kepada anak. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, ketika usia Anda senja, ketika usia masuk ke alam kubur, siapa yang doakan kamu? Anakmu, bukan temanmu, bukan kepala dinasmu, bukan wakil wali kota. Anak mendoakan kamu. Coba lihat dulu. Kalau ada orang meninggal, ada tidak yang ngerti doa? Tidak, Pak. Apa dikirim? Stiker Al-Fatihah. Dia tidak baca itu stiker aja. Ada juga yang kirim. Maka ini anak-anak. Muliakan anak-anak. Kalau dari kecil anak kasih contoh yang baik, dikasih makanan yang halal, diberikan contoh dan teladan yang baik, insya Allah kalau kalian tidak bisa jadi sekta, dia anak nanti yang akan derajat. Tidak usah kau terlalu bangga kalau anak pintar bahasa Inggris. Apa sekarang saya tidak tahu bahasa Inggris tapi ada jago. Saya baru-baru pergi berobat ke Malaysia di Singapura. Dia tidak tahu bahasa Indonesia, saya tidak tahu bahasa Inggris. Begitu saya habis, saya ambil Google Translate. Saya buka HP saya bilang, Pak Dokter, kira-kira berapa bulan lagi saya makan obat? Oh, dia tahu ya Pak. Dan kamu jago-jago bahasa Inggris, sekarang ada Google Translate. Saya pergi ke Jepang, Bapak tahu Jepang? Bapak tahu Jepang? Tanah Abang belum lurus. Jepang, saya ke Jepang Pak. Malam-malam saya nyasar. Saya mau pergi ke Olton. Saya tanya, saya pakai bahasa Indonesia. Di mana letak Olton? Keluar bahasa Jepang. Tidak usah cemas. Yang kau cemaskan kalau anakmu tidak tahu ngaji. Yang kau cemaskan kalau anakmu tidak pernah berjamaah. Yang kau cemaskan kalau anakmu sudah garis tidak pakai jilbab. Itu yang perlu kau cemaskan. Kalau dia pintar bahasa Inggris, apa hebatnya? Memangnya dia kalau kau nanti mati dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Satu, anak. Dua, hormati istri. Pak, Bapak pikir saya yang hebat? Bukan. Karena istri buat saya tenang. Mana bisa kita bekerja kalau istri kita menteror? Mana bisa kita kerja dengan tenang kalau istri kalah Satpol PP, polisi setengah? Kita baru 1 jam di kantor. Di mana kau? Di kantor saya. Di mana kau? Di dekat semua orang. Di mana kau? Di kantor. Nggak percaya saya, coba video call. Mana bisa kita kenal bekerja kalau istri kayak begitu? Nah, saya sudah bikin naskah yang baik. Tiba-tiba naskah dicuri sama istri. Sampai di lokasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Itu operasi istri. Mana bisa kita ceramah kalau istri tidak rawat anak kita di rumah? Kita mau lagi ceramah, mau ujian kenaikan pangkat, tiba-tiba istri menelpon, kau pulang, kenapa? Ya, anakku kesetrum. Maka hormati istrimu. Istriku suka ngomel, pakai ibunya Umar bin Khattab. Suatu ketika ada sahabat ingin melaporkan Umar bin Khattab. Kenapa bro? Nah, orang cuma lihat jam. Ini bukan gosip. Saya hanya masuk tadi ada yang gosip. Itu juga bajunya yang banyak di YouTube. Dia tidak tahu saat mobil bisa sampai 3 baju saya.
Muliakan istri. Tidak ada kemuliaan seorang lelaki tanpa menghormati istri. Apa kata Umar bin Khattab? Datang sahabat mau melaporkan istrinya. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dia lihat, Umar juga istrinya lagi marah. Kira-kira pasti mau melaporkan istrinya kepada Pak Wakil. Begitu dekat rumahnya Pak Wakil juga dimarahin. Apakah takut sama istri? Tidak. Tapi kami tidak mau repot. Karena melayani kalian berdebat tak ada artinya. Apalagi kalau istri sudah bilang pokoknya aku lihat saja. Tak ada artinya itu. Ya sudahlah. Memang ini istri kalau dia ngomel itu menunjukkan istrimu normal. Dan dia nurut itu Pak. Kalau dia marah pertanyaannya 10. Pertanyaan 1 selesai masuk 2. Pertanyaan 2 selesai masuk pertanyaan 3. Selesai 10 soal dia ulang lagi. Itu dulu. Ahli sejarah. Maka apa kata Umar bin Khattab? Dia aliran mukminin presiden lah kira-kira sekarang. Kemarin saya lihat istri ngomel. Aliran mukminin senyum-senyum dengan jawaban yang benar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Ini tidak Pak, sehebat-hebatnya laki-laki sampai detik ini tidak bisa memikul 3 beban ini: mengandung, melahirkan, menyusui. Anak ada yang pernah mengandung di sini? Ada? Enggak. Ibu-ibu berapa kali mengandung? Susah toh? 4 kali mengandung, dia ulang-ulang pada susah. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri lurah pernah? Tidak, setengah mati. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Saya tidak bilang 3 istri, 3 bapak, 3 ibu. Maka, Bu, Pak, muliakan istri. Bagaimana Nabi memuliakan istri? Beliau setiap mau keluar rumah pasti bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Nabi? Beliau cium jidatnya istrinya. Jadi kalau kau belum bisa berikan istrimu berlian, belum bisa kau kasih hadiah mobil, belum bisa kau kasih hadiah anak, kasih hadiah cium kedua. Maka besok-besok ibu, kalau suamimu mau keluar kau minta sedekah. Pak, sedekah. Sini kau sedekah kau. Ya, Bapak berbuat baik kepada istri. Saya tidak suka istri jelek, takdirmu. Jodoh bukan saya tentukan. Itu Allah, itu yang cocok buat kau. Karena kalau dia cantik, kau mau jalan sama dia. Kenapa kau jelek? Sudahlah. Anda rumah tangga tidak ada masalah. Jadi hadapi istri. Rumusnya sabar. Tidak ada sudah kali itu sabar. Tidak usah dia berdebat. Tidak masuk di akalnya. Benar.
dia selesai kerja karena dia pegawai honor, dia lanjut lagi nge-grab. Kehujanan, kepanasan, dimaki-maki sama langganannya, kasih minta apa tantang. Coba, apa dia dapat istrinya penderitaannya? Tidak. Ban motornya kempes, dia telepon kok, sini kau bantu saya ke tambal ban. Udah, dia tanggung sendiri kesusahannya cari nafkah. Kenapa? Karena dia tidak mau melukai perasaanmu. Maka hormati itu suamimu. Kenapa saya bela kau? Saya tahu kau semua takut sama istrimu. Bu, kau pikir enak jadi suami? Dipikir bagaimana kau belikan baju baru supaya kau pulang kampung dihargai sama tetanggamu. Dipikir dibelikan bagaimana beli emas supaya kau pulang dibilangin keluargamu hormat sama kamu. Dipikir dibelikan kau AC supaya kau enak tidurmu di kamar. Makanya kau suka mobil. Mobil ada kerja. Kalian tanya, Ustaz, kenapa itu suami saya tidak bertanya dulu? Saya takut dia tersinggung. Ceritakanlah, ada suami istri, kerjaan istrinya ngomel aja kerjanya. Siang malam ngomel, pagi sore ngomel, ada duit tidak ada duit ngomel, cepat pulang terlambat pulang ngomel. Akhirnya suaminya berikan perhiasan. Senanglah istrinya diberikan perhiasan. Kata suaminya, Dek, kita pergi wisata sumur tua. Ada kampungnya sumur tua, usianya 400 tahun. Ini sumur sudah 17 tahun usianya, dalamnya 400 tahun sudah, dalamnya 17 meter. Datanglah, senangin istrinya. Kata suaminya, Dek, kau lihat betul ada nggak airnya? Ada bang, cuma dangkal. Benar, iya bang, paling sampai betul. Dalam hati suaminya berarti aman. Dia dekat-dekat bibir sumur, dorong istrinya yang susunan. Ngomel sudah kau di situ, tidak kudengar juga, ngomel kau. Suaminya di atas. Ngomel kau. Tiba-tiba satu jam kemudian dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam putih. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya jin penembus bumi. Saya sudah 400 tahun dalam di dalam. Ada perempuan ngomel aja. Nonton TV pagi-pagi karena ada lagi kerjanya. Dia tinggal pagi-pagi nonton. Di sampingnya ada kucing. Lewat istrinya. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya pagi-pagi. Kucing ditendang, dia tersinggung. Stop ngomel. Tapi suami saya jelek. Takdirmu. Karena kalau dia cakep, kau malu. Karena kau jelek. Muliakan suamimu. Kata Nabi, 4 jenis perempuan menjadi bahan bakar api neraka. Dia abadi dalam neraka. 1, dia tidak sholat. 2, tidak puasa Ramadan. 3, dia membebani suaminya melebihi kemampuannya. Jadi kalau suamimu cuma 5 juta gajinya tiap bulan, jangan kau gaya hidup 7 juta. Karena kau pasti berhutang. Kalau kau sudah berhutang online dari 7 juta menjadi 80 juta. Stres suamimu, dikejar-kejar tukang tagih, akhirnya dipukul sama tukang tagih gara-gara seleramu yang terlalu tinggi. Ayo, jangan suka ngomel, muliakan suamimu. Begitu suamimu tidur, kau usap-usap kepalanya. Bila kamu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas.
Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Masih mau dengar ceramahnya Ustaz Dasar, buka YouTube. Di situ dia ibu nonton dari pagi sampai pagi ada gitu. Ya, saya mesti meninggalkan agenda acara ini karena masih ada acara saya di tempat lain. Mohon maaf saya tidak terlalu lancar berpantun seperti MC. Karena memang orang Bugis tidak kenal budaya pantun. Ya, kalau pantun itu rata-rata di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Kalimantan. Pulau Bugis tidak kenal pantun. Kenapa? Karena orang Bugis memang tidak romantis hidupnya. Orang-orang, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah layaknya untuk ditebing. Itu maksudnya dia melamar lagi. Kalau orang Bugis tidak, sudah besar anaknya. Saya lamarkan untuk anak saya. Nah ini dia tidak tahu dia hidupnya ada romantis. Nah orang Bugis itu Pak, baginya senjata laki-lakinya dia tidak sempat di belakang Pak. Kemudian apa lagi? Dia kalau suruh orang masuk rumahnya, silakan masuk. Terbuka semua Pak, tidak ada dirahasiakan. Ada mungkin orang silakan masuk. Satu terbuka, empat tertutup. Ya kan? Coba bapak-bapak ke Sulawesi Selatan, lihat warung-warung makan, itu semua warung yang orang Bugis Makassar di depan tempat masaknya. Artinya apa? Yang saya masak saya tidak rahasiakan, kau bisa lihat. Tuh. Orang Bugis itu kalau dia menunjuk di mana rumahnya ada sangat laku sana. Mungkin orang bilang kasar, tidak, karena orang lain mungkin di mana rumahnya Ustaz. Ya toh? Ini jempol, penunjuknya itu. Ya toh? Untuk menghargai saudara-saudara orang Betawi tadi yang berpantun, saya pun mencoba berpantun. Buah anggur, buah jeruk, buah apel, buah pepaya, itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un karim mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiyatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najatan lana wal aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama pribadi saya sebagai pendakwah, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Jakarta Pusat yang memberikan layanan dan servis dalam pengundangan saya ke tempat ini. Saya merasa sangat terhormat, diundang dengan baik dan berikan fasilitas yang baik. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal jariah. Demikian, tidak kurang yang mau dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.